kita mulai. Untuk semester kedua, atau semester genap kalian, untuk materi kelas 11 itu dimulai dengan yang namanya dimensi 3. Dan kita bahas tentang terkait dengan dimensi 3. Ya, dimensi 3 itu bentuk yang seperti apa gitu ya. Kalau kalian bicara tentang bangun datar, dulu mungkin kalian belajar tentang bangun datar gitu. Di SMP juga belajar tentang yang namanya bangun ruang. Nah, bangun ruang di sini adalah dimensi 3 itu. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan untuk bangun ruang, untuk SMK nanti itu cenderung kepada untuk bangun ruang kubus dan balok. Untuk yang lain kurang diperdalam, tetapi nanti kalian akan membahas secara mendetail terkait dengan bangun kubus dan balok. Seperti gambar yang ada di sini, ini gambar pertama, ini adalah yang namanya kubus ya. Ini kubus. Oke. Di kubus sendiri, yang kalian harus tahu nanti, yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H, itu adalah titik sudut. Oke ya. Nanti kalian ada yang namanya titik sudut. A, B, sampai H, itu namanya titik sudut. Kemudian kamu punya yang juga yang namanya sisi atau rusuk. Rusuk kamu ada AB, ada BC, ada EF, dan sebagainya gitu ya. Ada banyak ya. Ada berapa rusuk nanti kamu bisa lihat sendiri. Kemudian kamu juga punya yang namanya bidang. Bidang kamu, bidang itu yang seperti apa? A, B, C, D itu bidang. Kemudian B, C, G, F itu juga bidang. Kemudian ada E, F, G, H itu juga bidang. Dan yang lainnya yang kalian bisa sebutkan nanti. Itu. Ini adalah unsur-unsur yang ada pada kubus, jadi kalian harus perhatikan itu. Jadi kalau kalian tidak tahu yang namanya titik sudut, sisi atau rusuk atau bidang itu nanti jadinya repot buat belajar ini. Untuk belajar terkait dengan dimensi 3, level SMK itu tidak hanya cuma kalian sebutkan sisi atau rusuk atau bidangnya yang mana atau titik sudut yang mana gitu. Tapi kalian juga menghitung yang namanya jarak-jaraknya. Ya. Nanti yang kalian bahas pertama kali terkait dengan jarak. Untuk yang kita mau bahas pertama kali itu nanti terkait dengan yang namanya jarak titik atau 2 titik. Oke ya. Yang pertama yang kita mau bahas adalah jarak 2 titik. Misalkan saya punya di sini ya AB, AB-nya saya misalkan sebagai 6 cm. Kemudian saya punya di sini adalah, kalau kubus kan semua sisinya sama ya. Jadi kalau AB-nya 6 berarti semua sisi yang ada pada kubus adalah sama. Gitu. Jadi kalian harus perhatikan itu. Nah, kemudian misalkan saya diketahui AB-nya adalah 6 cm, kamu disuruh nyari tentukan AC. AC-nya berapa? Panjang ya. Panjang AC, kemudian panjang AG-nya berapa? Itu kalian harus tahu dulu AC dan AG itu sebagai apa. AC kamu, AC itu ini AC-nya. AC ini adalah yang dimaksud dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Sedangkan AG kamu yang mana? Yang ini.
nggak pas. AG kamu yang ini ya. Nah ini AG-nya. Oke, ini AG-nya. AG-nya adalah ini, yang warna hijau. Nah, AG-nya itu namanya adalah diagonal ruang. Oke, untuk mencari panjang AC dan AG, atau diagonal ruang, atau diagonal sisi, itu menggunakan rumus nanti. Ada nggak diagonal sisi dan diagonal ruang yang lain? Ada. Misalkan kalian mau mencari diagonal ruang dari kubus ini. Diagonal ruang yang lain itu apa? Selain AG, ada HB, ada CE, ada DF, itu adalah diagonal ruang. Jadi yang melalui bagian ruang dari suatu bangun ruang atau dimensi 3, itu namanya diagonal ruang. Ya. Garis yang berada atau melalui tengah-tengah dari bagian dalamnya suatu bangun ruang, kubus dan sebagainya, itu namanya adalah diagonal ruang. Sedangkan yang melewati bagian bidang, diagonal, secara diagonal itu namanya diagonal bidang. AC, BD, BG, CF, HF, EG, DE, AH, itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi nggak cuma AC aja yang pakai rumus ini nanti, tetapi ada diagonal-diagonal bidang yang lain yang menggunakan suatu rumus yang bakal saya sebutkan berikut ini. Oke, nah sekarang rumusnya apa? Oke, rumus dari diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah rumusnya ya. Rumusnya adalah untuk diagonal sisi atau diagonal bidang A akar 2. Untuk diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3. Oke ya. A itu siapa? Sisinya atau rusuknya. Oh, ini adalah A-nya. Kalau misalkan kita A-nya bisa diganti-ganti, ini adalah A-nya. Itu ya. Nah, sekarang berarti AC kamu berapa? Oh, AC. AC kamu adalah A akar 2. A kamu berapa? 6. Di 6 akar 2 cm. Ini adalah jawabannya. Oh, berarti panjang AC adalah 6 akar 2. Panjang AG? AG itu siapa? Diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa? A akar 3. Oh, A kamu adalah 6. Akar 3-nya tinggal nempel. Ini enggak jawabannya. Seperti itu. Ini adalah yang dimaksud dengan bagian di bangun ruang untuk kubus dan berlaku untuk kubus saja. Untuk rumusnya ini ya. Cuma berlaku untuk kubus aja. Selain kubus, kita menggunakan yang kalian kenal nanti adalah menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari jarak-jarak itu nanti menggunakan teorema Pythagoras. Gitu. Oke ya, diagonal sisi sama diagonal ruang. Nah, misalkan yang lain lagi. Saya pengen kalian buat mencari yang namanya si EG. Oh, EG-nya berapa? EG-nya itu diagonal apa? Oh, diagonal sisi atau diagonal bidang. Oh, berarti rumusnya apa? A akar 2. A akar 2. Ini sama juga seperti 6 akar 2. Gitu. Jadi kalian tinggal masukin rumusnya langsung ketemu jawaban. Gitu. Nah, sekarang ini namanya jarak 2 titik. Jarak 2 titik yang lain gimana? D ke H itu juga jarak 2 titik. D ke H adalah sisi dari kubus, berarti panjang sisinya sama. Kalau sama berarti dia jawabannya adalah 6 juga. Mengikuti soal yang ada pada gambar. Karena rutenya 6, berarti semua sisi yang ada pada kubus adalah 6. Gitu. Cuma bentuk lain ada yang namanya diagonal sisi sama diagonal ruang.
Nah, sekarang kita naikkan levelnya. Ini namanya jarak atau saya tuliskan dengan merah ya. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, misalkan saya punya ini. Saya punya kubus lagi ya, misalkan. Misalkan saya sekalian buat mencari yang namanya jarak titik ke garis untuk ini. Misalkan terusuknya adalah 6 lagi. Tentukan jarak titik B, titik C ke garis AG. Ya, jarak titik C ke garis AG. Berarti yang kamu suruh cari apa? Oke, kita gambar ya. AG kamu adalah ini. Oke, ini. Kemudian C kamu, jarak C ke AG itu selalu tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Oke, ini tegak lurus. Yang namanya jarak itu selalu tegak lurus ya. Oh, berarti jarak C ke AG adalah ini. Misalkan saya kasih nama sebagai X. Ini X. Kamu disuruh nyari X-nya. Caranya gimana? Kamu bikin supaya bentuk seperti ini muncul yang namanya segitiga siku-siku. Gimana caranya supaya muncul segitiga siku-siku? Kamu hubungkan suatu garis yang baru dari titik yang ada di situ. Misalkan saya bikin garisnya adalah ini. Oke ya. Ini. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa lihat siku-sikunya yang mana? Yang ini. Bisa dibayangkan? Ya. Oke. Nah, sekarang dia siku-siku. Tapi sebelumnya kalian harus cari semua yang ada sisi yang belum diketahui angka-angkanya itu tadi. Oke, kita coba tuliskan sebagai suatu menggunakan rumus yang ada di sebelumnya tadi. Jarak apa namanya? Diagonal sisi, diagonal bidang, diagonal ruang. Oke, kita butuh dulu buat mencari AC. AC kamu itu adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, berarti gambarnya dia menggunakan rumusnya adalah A akar 2. A akar 2, A-nya adalah 6, jadi di sininya adalah 6. 6 akar 2. Kemudian AG kamu itu adalah diagonal ruang. Jadi dia adalah A akar 3. 6 akar 3. Ya, 6 akar 3. Nah, sekarang dari sini dia adalah 6 akar 3. Kemudian kamu juga butuh yang namanya CG. CG kamu adalah 6 cm. Enggak, 6 6 cm. cm. Iya, gara-gara si kubus tadi. Nah, sekarang kamu disuruh nyari X-nya. X-nya sama dengan X-nya sama dengan sisi siku-sikunya dibagi dengan sisi miring. Itu rumusnya. Oke ya. Siku-sikunya yang mana? Segitiga. Kamu bisa lihat ini dan ini. Itu kamu kalikan aja. Dibagi dengan sisi yang di depannya, di depan dari garis yang orange-nya ini, yang jingga ya, dibagi dengan 6 akar 3. Ini rumus cepat ya. Ini jadinya 6-nya coret, ini jadinya 6 akar 2 per akar 3. Akar 3. Udah selesai belum? Belum. Supaya selesai gimana? Akar 3 di bagian bawah harus hilang. Caranya menghilangkan bentuk akar pada bagian bawah adalah dikalikan dengan bentuk akar itu sendiri yang bagian bawahnya. Oh, jadi dibagi akar 3 per akar 3. Jadinya, 6, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Akarnya hilang.
Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. 6 bagi 3 adalah 2. 2. Akar 6 akar. tinggal nempel. Ya, ini jawabannya. Oh, jadi jawabannya adalah 2 akar 6. Akar 6. Ya, gitu. Sampai sini tanya dulu. Ingat ya, sisi siku-sikunya dikali, kemudian dibagi sisi di depan. Cara ngapalinnya gitu. Ini lebih gampang. Nanti bentuk yang lain gimana? Ada nggak bentuk yang lain? Ada. Misalkan ada lagi ya. Kita ambil lagi gambarnya. Kita ganti-ganti posisi dari jaraknya. Itu nanti biar kamu bisa bayangin. Kira-kira bentuknya kayak gimana. Oke, kita copy dulu. Oke. Ini saya pindahkan lagi ke bagian bawahnya. Saya punya soal baru, tapi cuma biar kalian tidak ngafalin soalnya kayak gini gitu. Karena bisa macam-macam ya. Oke, kita mulai. Nah, yang dicari sekarang yang dicari adalah tentukan jarak titik titik D, D agak kusut ya, titik A dengan HB, titik A dengan garis HB. Kita bikin garisnya dulu, yang kita mau cari yang mana gitu. A, HB kamu adalah ini. Oke, kemudian kamu punya lagi si garis titik A ya, harus tegak lurus. Siku-siku gitu aja. Nah, kemudian kamu bikin segitiga lagi, yang siku-siku. Oke, siku-sikunya di sini ya. Jadi kalian juga harus kira-kira tahu yang mana siku-siku gitu. Itu pengaruh sama rumusnya yang tadi. Gitu. Ini kita mau nyari X-nya yang ini. Oh, berarti misalkan di sini saya kasih adalah 2 akar 2. Kamu disuruh nyari X. X-nya gimana? Oh, berarti kamu disuruh nyari diagonal sisi dulu. AH itu diagonal sisi. Jadi pakainya adalah A akar 2. A akar 2. A-nya kamu adalah 2 akar 2 kali akar 2. Nah, sekarang jadinya akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian, kamu juga punya lagi ini. Si HB. HB itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kamu, A akar 3. A kamu berapa? 2 akar 2. Dikali akar 3. Ini jadinya 2 akar 6. Jadi 2 kali 3 itu 6. Tetapi di dalam akar. Yang di luar akar, biarkan dia tetap. Karena 2-nya dikalikan sama 1. Depannya akar 3 adalah 1 ya. Jadi 2 kali 1 adalah 2. Akar 2 kali akar 3 adalah 6. Akar 6. Itu. Nah, sekarang dari sini baru kamu masukkan ke caranya mengerjakan tadi. Oh, kita mau nyari X. Kita lihat siku-sikunya. Siku-sikunya adalah 4 dikali 2 akar 2 dibagi siapa? Oh, dibagi dengan sisi di depannya, yaitu 2 akar 6. 6. Sederhanakan. Sederhanakan. Ini punya 2-nya hilang. Jadi kamu tinggal punya 4 akar 2 4 dibagi akar 6. akar 6. Nah, sekarang kamu bisa sederhanakan. Dikali akar 6 per akar 6. Ini jadinya 4 akar 12 per 6. Kalau enggak, ini kamu juga bisa nyederhanain dulu biar angkanya lebih kecil. Kita undo dulu. Kalau kayak gini nanti kamu agak
pusing lagi kalau kelas 10-nya kamu nggak megang ya. Mana corona lagi kan. Kita nggak bisa nanamin konsepnya terlalu berat. 2 sama 6 ini bisa disederhanakan. Oke ya. 2 sama 6 bisa disederhanakan. Ini jadinya 1. Ini 3. Ini jadinya 4. Akar 1 adalah 1. Akar 3 adalah akar 3. Disederhanakan. Ini jadinya 4/3 akar 3. Ini jawabannya. Gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ingat ya, sisi siku-sikunya yang paling penting. Jadi kalian harus tahu siku-sikunya yang mana gitu maksudnya. Gunakan yang mana diagonal sisi, yang mana diagonal ruang. Jadi paling penting itu. Kalau kalian sudah bisa pakai itu, kalian ngerjakannya tidak terlalu panjang. Kalau kalian tidak bisa membedakan dengan menggunakan rumus tadi, itu bakal terlalu panjang karena kalian harus mencarinya dengan teorema Pitagoras gitu. Jadi biar lebih cepat aja, jadi kalian harus tahu diagonal ruang yang mana, diagonal sisi yang mana gitu. Baru dikerjakan pakai cara tadi. Nah, yang ini adalah baloknya. Untuk ini dimensi 3 nanti kita bicara tentang kubus yang pertama, yang kedua nanti balok. Untuk yang kubus seperti ini dulu. Untuk yang lain level untuk SMK itu tidak sampai sudut, paling sampai yang kayak gini. Itu. Bentuk yang lain ada lagi nggak? Ada banyak. Kalian tinggal trik-triknya aja. Mau pakai yang mana gitu. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Untuk Astari, Reza, sama Irfan? Tidak. Belum. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang yang balok. Nanti naik level biasanya nanti gabungan dari soal-soal. Kita coba buat mengerjakan setelah semuanya beres. Oke? Ini balok. Balok tidak ada rumus khususnya. Yang penting kalian harus tahu yang namanya teorema Pitagoras. Karena di sini nggak ada rumus kayak tadi. Teorema Pitagoras. Note-nya. Pitagoras itu bisa dipakai ketika muncul yang namanya bentuk segitiga siku-siku. Kalau nggak muncul segitiga siku-siku, tidak bisa dikerjakan menggunakan teorema Pitagoras. Siku-sikunya gimana? Oh, bentar. Nggak jadi siku-siku ya. Manual. Oke ya. Ini siku-siku. Nah, sekarang misalkan kalian punya di sini A, di sini B, di sini C. Kalau teorema Pitagoras berlakunya adalah ini. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan dia itu di R. Kalau enggak bentuknya gini aja biar gampang. Nanti biar di kotak-katiknya gampang. Gini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini. Nah, nanti pengaruhnya untuk mengerjakan soal ini. Nah, sebelum sampai kelanjutannya, untuk
pertemuan kali ini cukup sampai yang kubus dulu aja, nanti biar nggak terlalu banyak. Kemudian nanti ada beberapa tugas sedikit, nanti kalian bisa kerjakan untuk buat latihan. Untuk yang kubus aja, untuk yang lain nanti menyusul. Nanti filenya untuk PDF-nya bakal saya share di grup, dan ada video pembelajaran tadi, itu bisa saya share lagi nanti ke channel YouTube-nya. Nanti kalian bisa nonton lagi gimana caranya tadi mengerjakan soal-soal tipe-tipe dimensi 3 untuk soal kubus yang tadi. Gitu. Itu aja untuk hari ini biar nggak terlalu lama ya. Pakai data kan kalian ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Oke, nanti saya kirim ke grup karena waktunya terbatas ini ya. 40 menit aja. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.